Si jagoan terbaru memulai kisahnya di atas ranjang, dan dari pakaian kulit hitam di ranjang di sampingnya, kalian sudah tahu dia telah mendapatkan korban pertamanya. Dia bangun dalam keadaan kusut dan terlilit. Wah, kenapa aku ada di hotel? Kenapa aku tidak ada di ranjangku sendiri? Saat menoleh ke samping, dia bertanya-tanya, "Wah, kenapa gadis liar secantik ini ada di sini? Apa semalam aku juga segila itu?" Tepat saat itu, seseorang bernama Zhao Jia menelepon ponselnya, dan dia segera ingat bahwa Zhao Jia adalah gadis yang menolaknya saat dia masih mahasiswa baru. Lalu gadis itu mulai bicara. "Hei, kenapa kamu diam saja? Merasa dirimu hebat ya? Kamu tidak marah? Aku akan menghancurkanmu." Tokoh utama benar-benar kebingungan. Ada apa dengan gadis gila ini? Dia sudah memblokirnya di WhatsApp, jadi kenapa dia bicara seolah mereka masih bersama? Dia memutuskan memeriksa ponselnya dan segera sadar bahwa tanggalnya ada di masa lalu. Reinkarnasi klasik. Zhao Jia mulai bicara tentang Jiang Cheng. "Kamu terlalu lambat memberi hadiah, makanya kamu tidak pantas mendapat cinta yang bisa kuberikan. Sekarang enyah sana, karena kamu bikin situasi jadi canggung." Tokoh utama hampir botak karena menarik rambutnya sendiri saking marahnya. Dia pikir Zhao Jia mencintainya dan mereka akan bersama selamanya. Tapi sekarang, setelah dia kembali ke momen ini, dia menerima pesan yang memang sudah dia duga. Seperti biasa, Zhao Jia minta hadiah dengan drama lama yang itu-itu lagi. Dulu dia buta karena cinta dan sama sekali tidak punya harga diri. Tapi di hidup ini, dia akan menghargai dirinya sendiri. Jadi dia langsung berkata, "Zhao Jia, kita putus." Bingung, Zhao Jia bertanya, "Cheng, kamu bicara apa? Kamu pikir kamu yang memutuskan aku?" Jawabnya, "Kamu gila, ya? Aku bisa buang kamu kapan saja aku mau. Dah." Zhao Jia menuntut alasan. Bilang lebih baik dia memberinya penjelasan atau dia akan marah. Tokoh utama cuma bilang mereka tidak cocok. Itu saja. Dah. Meski begitu, Zhao Jia tetap yakin dia nanti akan kembali sambil memohon maaf dan sebaiknya jangan sampai menangis di kakinya. Wah, tokoh utama mengungkap bahwa di kehidupan sebelumnya, Zhao Jia selingkuh darinya 2 kali. Kasihan sekali. Dia memang benar-benar seorang badut cinta. Lalu tokoh utama yang sebenarnya dari cerita ini muncul, sistem legendaris. Tokoh utama mendongak dengan wajah seperti anak kecil yang ditinggal ayahnya di supermarket ingin tahu semua ini sebenarnya apa. Dia bangkit untuk melihat lebih dekat. Kita melihat bahwa si jagoan berusia 18 tahun tapi terlihat seperti 85 tahun. Gila. Hidupnya sudah diulang. Apalagi yang dia butuhkan. Tapi sekarang, dia masih akan mendapatkan 0,10 yuan per detik atau 8.000 yuan per hari. Si jagoan langsung bersemangat karena sistem ini jelas membayar per detik. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Selain itu, dia menerima paket pemula dan saat dia memutuskan membukanya, sebuah batu bata emas jatuh ke meja. Modal awalnya 10 juta, sebuah mobil, dan kemampuan untuk memindai tingkat pertemanan seseorang. Soal uang sih sudah sangat jelas. Tapi dia tidak mengerti kemampuan analisis itu untuk apa. "Hei, seniman, apa kamu menghabiskan seluruh tekadmu cuma untuk memukulku dengan cahaya putih itu? Pergi sana, Pak Tua." Dan tokoh utama langsung menguji analisis pertemanan ini. Nama si gadis garang adalah Yu Er Kang. Wah, nama yang jelek sekali. Usianya 25 tahun, tingginya 1,5 meter, dan nilai penampilannya 93. Gila, kita benar-benar mulai dengan kuat. Selain itu, tingkat pertemanannya 60, yang tergolong cukup normal. Tapi tokoh utama tidak mengerti arti nilai privasi yang tertera di sana. Dia memutuskan menekannya untuk mencari tahu dan menemukan bahwa itu adalah jumlah orang yang pernah terlibat dengannya seumur hidup. Ini mimpi semua cowok red pill kan? Dan tokoh utama cuma berdiri di sana dengan bingung. Kalau itu berarti jumlah orang yang pernah bersamanya dan angkanya 1, berarti kemungkinan besar dia adalah yang pertama. Lalu kita melihat dia menelepon si bodoh Zhao Jia di bar, dan tentu saja Zhao Jia tidak mengangkat telepon si badut cinta itu. Memang, tidak ada yang tersisa lagi untuk si beta, tapi dia juga menemukan si gadis garang di sana sedang menangis.
Mereka berdua sudah minum cukup banyak, dan mungkin karena itulah, meski tingkat pertemanannya rendah, mereka tetap berhasil tidur bersama. Pada titik ini, gadis itu bangun dengan bingung dan takut. Ya jelas, kan? Ada psikopat menatapnya seperti anjing mengincar ayam di pasar, dan dia bertanya, kenapa dia cuma berdiri di sana seperti orang aneh? Apa dia menyesal? Atau malah sedang tersenyum? Dia berbalik dan bilang, dia cuma sedang mengingat apa yang terjadi. Gadis itu bertanya, lalu kenapa dia mendesah di tengah malam begitu? Wah, berani sekali. Dia bilang dia menyesal tidak bertemu dengannya lebih cepat. Dan anehnya, sistem memberinya keterampilan. Lidah lincah, tingkat maksimal. Itu meningkatkan kekuatan setiap sel otot di lidahnya dan memberinya kelenturan serta tenaga yang tak tertandingi. Rupanya, kita baru saja menemukan jenis sistem yang mungkin dimiliki PDD, dan anak itu memutuskan menguji kemampuan barunya di tempat itu juga. Dia sudah memakai otot terkuat di tubuh, dan rupanya itu senjata rahasia karena gadis itu bilang ciumannya luar biasa hebat, benar-benar berada di level yang berbeda. Kalian semua sebaiknya mulai melatih lidah. Memangnya bagaimana cara melatih itu? Semoga berhasil. Setidaknya, tokoh utama sudah sarapan, dan beberapa waktu kemudian, dia bangun di ranjang dengan uang tergeletak di sampingnya. Ada apa ini? Dia sama bingungnya denganku bertanya-tanya apakah dia diperlakukan seperti pekerja seks. Gadis itu bahkan meninggalkan 10.000 yuan dan berkata malam itu sepadan dengan setiap sen. Tokoh utama berpikir bahwa gadis gila ini memberikan pertama kalinya padanya dan bahkan membayarnya. Dia benar-benar tidak waras. Sayang sekali, dia tidak sempat mendapatkan nomornya. Lalu dia melihat bahwa kartu kritis yang dia menangkan tadi punya peluang menggandakan pengeluarannya 1-50 kali selama nilainya di bawah 100.000 yuan yang sebenarnya tidak terlalu besar. Namun, tokoh utama sangat senang. Karena dia dikirim kembali ke masa lalu dengan sistem ini, dia ingin menjadi seorang konglomerat di dunia ini. Bagian bagusnya adalah, karena dia kembali ke masa lalu, dia tahu beberapa perusahaan yang nantinya akan menjadi pemain besar. Dan hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengumpulkan cukup uang untuk membeli saham di perusahaan rintisan itu. Kalian pernah lihat beruang yang diam di tepi air, menunggu ikan berenang lewat? Itu versi manusianya, cewek cantik berdiri di samping mobil mewah, menunggu pemiliknya muncul. Tokoh utama sedang memikirkan properti, cari uang, dan semacamnya. Ketika tiba-tiba si pemburu meniupkan ciuman padanya dan bertanya apakah itu mobil si cowok tampan, tokoh utama menoleh dan berkata, "Wah, si gila sudah datang." Dia bilang, "Ya, ada apa?" Gadis itu langsung ke intinya dan bertanya, apakah dia bisa mengantarnya ke suatu tempat karena dia sangat perlu pulang. Itu karena di aplikasi tertulis semua pipa dapurnya mampet. Yang ini benar-benar to the point. Toh utama mengaktifkan pemindai pertemanan. Dia melihat namanya Chen Liki, tapi jumlah privasi gadis itu adalah 28. Wah, walaupun tingkat pertemanannya 90, gadis ini bisa dibilang sangat mudah diakses. Bahkan tokoh utama pun terkejut dan bingung dengan angka pertemanan 90 itu. Rasanya agak berlebihan untuk orang yang baru saja bertemu. Dia mengabaikannya dan masuk ke mobil. Masih agak bingung. Dan wow, lalu dia benar-benar menghajarnya dengan kata-kata. Dia bilang 28 cowok sudah memperbaiki pipa dapurnya. Jadi lain kali dia bisa panggil nomor 29. Apaan coba? Dia bahkan langsung tancap gas dalam kepulan asap dan si bodoh itu tertinggal di sana sambil bertanya-tanya bagaimana dia bisa tahu kalau dia punya 28 mantan. Dia kesal sekali. Bilang tidak setiap hari kamu bertemu cowok tampan dan kaya ketika seorang pria tua di dekat sana mendengarnya. Dia mendekat. "Oh, nona muda. Saya dengar Anda bilang ada masalah pipa. Perkenalkan, saya punya 30 tahun pengalaman profesional." Tapi dia langsung menyuruh si mesum menjauh darinya. Pria tua itu bingung. "Wah, nona muda, bocah imut tadi tidak akan bisa memperbaiki pipa Anda. Saya bisa menanganinya." Si gadis centil menyuruh si tua mesum pergi karena mengganggunya, sementara para pria di sekitar mereka tertawa. Pria tua itu tidak mengerti kenapa.
Dan seorang pria berkata, "Hei Pak Tua, Anda tidak paham. Masalahnya bukan pipanya. Dia ingin yang lain yang dibuka." Dia melihat sekilas dan berpikir, wah, anak-anak zaman sekarang memang cepat sekali. Sementara itu dia menendang-nendang seperti orang bodoh. Sekarang sepatunya rusak. Sementara itu, tokoh utama kita sudah pergi ke agen properti. Dia memarkir mobil mewahnya, tapi pria di sana berpikir, datang lagi anak-anak itu, bawa mobil ayahnya cuma buat nongkrong dan mengganggu semua orang. Tokoh utama keluar dari mobil dengan gaya seperti figur aksi Max Steel, dan gadis di resepsionis melihat pria itu menatap, yang berarti dia harus menangani ini sendirian. Dia merasa sedikit gugup tapi memperkenalkan dirinya sebagai Nona Zia dan bertanya bagaimana dia bisa membantu. Tokoh utama meminta simber kentang goreng. Ya jelas kan? Si idiot datang ke agen properti untuk lihat rumah, jadi memang lagi apa lagi dia di sini. Dia bersikap manis sekali, sambil menunjukkan semuanya, sementara pria yang mengabaikannya tadi cuma bisa meminta maaf pada gadis malang itu. Dunia bisnis memang kejam, dan pertama-tama dia harus belajar menyaring klien. Pada titik ini, dia sedang menunjukkan salah satu rumah, salah satu unit kompak terbaik. Harganya cukup masuk akal, dan itu salah satu model yang lebih populer. Bagaimana menurut Anda, Pak? Tapi Zhang menyuruhnya melewati yang itu, karena dia tertarik pada properti yang harganya mendekati 1 juta. Dia mulai mencari pilihan lain sambil bilang dia paham, tapi bertanya apakah dia punya preferensi. Dia bilang dia ingin yang mudah disewakan. Dia tidak mau yang masih mentah. Dan rumah dengan renovasi bagus juga boleh. Tokoh utama sudah melihat dari keraguannya bahwa dia tampaknya masih sangat baru di sini. Walaupun cara komunikasinya masih dasar, bagusnya dia belum punya trik penjualan, jadi semuanya terasa sangat tulus. Xia berusia 19 tahun, tinggi 1,73 meter, dan nilai penampilannya 90. Wah, semua orang punya nilai tubuh 90 atau 92 ya. Yang ini sedikit di atas rata-rata. Selain itu, statistik privasi yang berubah menjadi jumlah pasangan masa lalu adalah 0. Dia menunjukkan beberapa rumah kecil pada si cowok, semuanya dihargai antara 800.000 sampai 1 juta. Masalah bagi Jiang adalah, dia tahu sistem pukulan kritis tidak aktif di atas 1 juta, jadi harganya harus tetap sedikit di bawah angka itu. Dia bertanya, apakah dia ingin melihat pilihan lain? Sementara dia mencoba memikirkan cara mendapatkan beberapa unit yang harganya sedekat mungkin dengan 1 juta agar pukulan kritis terjamin. Saat itu, dia bertanya, apakah properti yang harganya mendekati 1 juta itu masih bisa dinegosiasikan? Jika dia bisa menurunkan masing-masing menjadi 1 juta, dia akan langsung membayar semuanya untuk 5 unit. Dia agak terkejut bahwa dia akan membayar semuanya sekaligus. Dan dia bilang ya, dia akan bayar sekarang dan memintanya mengurus penyewaan ke-5 unit itu. Gadis licik itu langsung sadar bahwa komisi ditambah penghasilan bulanan dari mengelola 5 rumah akan sangat besar nilainya. Jadi dia bilang akan segera mengurusnya. Sementara itu, si bodoh yang tadi memutuskan mengabaikannya berdiri di dekat pintu, bersembunyi dan bertanya-tanya, kenapa anak aneh ini punya begitu banyak? 1 jam kemudian, manajer muncul dan mengatakan kontrak untuk kelimanya sudah selesai dan gadis itu akan mendapat komisi 2. Tokoh utama bilang sempurna. Dia percaya pada Xia untuk mengurus semuanya dan akan menghubunginya lagi nanti untuk pembelian baru. Gadis licik itu benar-benar tergila-gila karena bahkan dengan 2, dia akan mendapatkan uang dalam jumlah tidak masuk akal. Saat itu pukulan kritis aktif dan tentu saja dia mendapatkan banyak hasil 50 kali dan 40 kali. Kalau dia membeli yang 800.000, selisih total pengalinya pasti akan sangat besar. Selain itu, dia naik level karena membelanjakan uang dan sekarang menghasilkan 0,8 yuan per detik. Tokoh utama memutuskan bahwa kalau sistem akan memberinya hadiah seperti ini, maka dia harus membelanjakan sedikit lebih banyak lagi. Segera, dia menelepon Zia dan berkata bahwa dia ingin bicara dengannya. Tapi dia mengatakan ini saat Zia sedang membayangkan, dia bilang ini bukan yang terakhir kalinya. Gadis itu menggigit jari-jarinya. Beginilah kapitalisme mengubah pekerja yang baik, ya? Kasihan, dia menderita delusi romantis cuma karena baru dapat sedikit uang. Meski begitu, dia masih ragu-ragu. Gadis ini stoik.
Dia bilang pada tokoh utama kita bahwa mungkin malam ini terlalu cepat, dan mereka sebaiknya saling mengenal lebih dulu. Dia, yang benar-benar bingung, bertanya dia sedang bicara apa. Dia cuma mau nomor rekeningnya. Dia ingin tahu kenapa. Dan dia menjawab bahwa gadis itu adalah bintang keberuntungannya, dan dia ingin punya kesempatan untuk bertemu lagi dengannya kapan-kapan. Semua karena dia mendapatkan pengalih 50 kali di sana kan. Tapi jelas, gadis malang itu menafsirkan semuanya dengan cara yang benar-benar berbeda. Beberapa menit kemudian, dia mengirim lagi 35.000 yuan padanya dan menutupinya dengan gerakan tarian K-pop, tangan di kepala. Aku bahkan tidak tahu kekacauan macam apa itu. Gadis malang itu memberinya lebih dari 200 juta, jadi itu sangat pantas. Tingkat pertemanannya kini naik menjadi 85 dan si galak itu sudah menunjukkan kode QR-nya padanya. Pola pikirnya jelas sudah berubah kan? Sekarang dia siap untuk makan malam kecil malam ini. Dan tokoh utama menyadarinya. Permintaan foto berubah dari 50 menjadi 80. Jelas sekali, dunia memang milik orang kaya. Dia bertukar WhatsApp dengannya, dan gadis licik itu sudah heboh sendiri, membayangkan dirinya di rumah potong dan berpikir mungkin kalau hari ini semuanya tidak akan selesai terlalu cepat. Sementara itu, tokoh utama sudah berpamitan, bilang mereka akan bertemu lagi. Namun dia tampak sedikit bingung. Dia kira dia akan mengajaknya keluar untuk sesuatu, tapi ternyata dia cuma ada di mobil sambil bilang sampai jumpa. Wah, tokoh utama ada di rumah. Dia punya ayah dan ibu. Pemandangan langka sekali di cerita-cerita seperti ini. Biasanya mereka sudah mati 15 tahun yang lalu. Ibunya memotongkan semangka untuk si idiot, dan ayahnya bertanya kenapa dia tidak ikut perjalanan kelulusan sekolah. Dia bilang dia ingin pergi ke Shanghai karena sedang mempertimbangkan kuliah di sana. Wah, ayahnya dermawan dan langsung bilang baik. Nanti uang untuk perjalanannya akan ditransfer. Sementara ibunya bilang jangan terlalu memanjakan anak itu atau dia akan jadi anak manja dan tidak ada gadis yang mau padanya. Tokoh utama berpikir mungkin itu memang memengaruhinya di kehidupan sebelumnya. Bahwa dia adalah orang bodoh, tipe beta. Tapi kali ini, dia berjanji akan membawa pulang menantu perempuan yang baik. Keesokan harinya, kita ada di pesawat, dan tokoh utama sedih karena dia membeli kelas ekonomi, sebab semua kursi lain sudah habis. Dia hendak duduk ketika tiba-tiba dia tidak sengaja menabrak seseorang. Tapi seperti biasa, di cerita-cerita begini, selalu saja ada gadis cantik di mana-mana. Jelas dia calon korban berikutnya. Nama gadis ini Zhou Ying, dan tokoh utama kita menjelaskan bahwa itu adalah kursinya. Dia bilang kebetulan sekali dia duduk dekat situ, lalu kamu menoleh, dan wow, kenapa putriku memakai popok? Ini apa? Mereka berdua sedang mengobrol ketika beta klasik muncul, menyapa gadis cantik itu dan bilang adalah sebuah kehormatan bisa bepergian bersamanya. Ini akan jadi perjalanan yang luar biasa. Tokoh utama mendapat kursi dekat jendela, tapi dia menyuruh Zhou Ying tetap di sana. Tapi si beta tidak mau diam begitu saja. Dia bilang, "Dek, kursi itu untuk nona ini. Kamu tidak bisa seenaknya tukar kursi seperti itu di pesawat." Namun, tokoh utama mengatakan mereka bersama dan tidak perlu menjelaskan apapun kepadanya. Sementara itu, dia duduk, tapi penggemar VTuber itu tetap tidak berhenti, kan? Dia bilang, "Hei Nona, Anda pergi ke Shanghai?" "Tidak, tentu saja tidak. Di tengah udara dia akan lompat dari pesawat, membuka parasut dan mendarat di tempat lain. Jelas dia tidak pergi ke Shanghai, dasar bodoh." Zhou Ying sepenuhnya mengabaikan si beta malang itu dan bertanya apa yang akan dilakukan Zhang Cheng di Shanghai. Dia pergi ke sana untuk bekerja. Dia bilang tidak ada yang spesial, cuma perjalanan biasa. Dia bilang enak juga sesekali pergi. Pria malang itu cuma duduk di pojok sambil berkata bahwa dia juga pernah setahun di Shanghai dan tahu banyak penipu di sana. Akan lebih baik kalau dia berhati-hati agar tidak tertipu hotel abal-abal. Selain itu, dia bilang dia menginap di hotel yang sangat bagus yang diatur asistennya, dan kalau dia mau, dia bisa membawanya ke sana. Tapi jelas, Zhou Ying hanya melihat keluar jendela, benar-benar mengabaikannya. Saat itu, Zhang Cheng berkata, "Teman, santai saja ya. Aku sudah mengatur mobil di sana. Dia bersamaku, jadi kamu tidak perlu khawatir." Tapi pria itu tetap tidak mau berhenti, kan? Dia melihat kesempatan mempermalukan anak kita dan bertanya hotel apa tempat dia menginap. Tokoh utama bilang namanya Amanyang Yun.
Seketika anak itu gugup. Rupanya itu resor yang sangat mahal untuk dipesan. Langsung saja, pria itu bilang aneh. Kalau dia menginap di hotel sebagus itu, kenapa dia terbang dengan kelas ekonomi? Dia juga pernah menginap di sana. Dan biasanya mereka tidak menjemput orang di bandara. Tokoh utama bilang dia memesan villa di sana. Dan pria itu tampak sedikit terkejut. Zhou Ying tahu itu biayanya sekitar 80.000 yuan per malam. Dia tidak menyangka dia sekaya itu. Dia menjawab bahwa dia tahu betul Zhou Ying sebenarnya jauh lebih kaya. Itu karena di sekolah, Zhou Ying bukan cuma terkenal, tapi juga salah satu gadis tercantik. Dan ya, semua orang tahu, dia selalu dijemput mobil mewah. Selain itu, dia tipe yang bahkan tidak berani ditatap mata oleh kebanyakan cowok. Meski begitu, dia selalu pendiam dan fokus belajar. Tapi dulu, tokoh utama cuma peduli pada Zhao Jia kan? Hanya untuk dikhianati. Dia benar-benar bodoh. Dan rupanya keluarganya sedang punya masalah. Karena dia bilang dia bukan lagi putri orang kaya generasi kedua itu. Tokoh utama menyadari suasananya jadi agak muram, memutuskan mengganti topik, dan mereka mulai membicarakan masa-masa sekolah. Begitu Zhou Ying teralihkan, dia sadar suasana sudah membaik dan dia memutuskan memeriksa hal yang benar-benar penting, statistik si gadis. 18 tahun, 172, wajah 96, tubuh 96. Gila, para gadis ini nyaris memaksimalkan skala. Aku ingin tahu, seperti apa nilai 100 dari 100 menurut si seniman. Dan yang membuat tokoh utama terkesan adalah Zhou Ying sudah punya 75 tingkat pertemanan. Mungkin selama di sekolah dia memperhatikan dirinya dan dia tidak pernah sadar. Itu agak aneh. Keduanya tiba di bandara. Ketika tiba-tiba, wah, Nona, kamu menjemputnya memakai pakaian seperti itu? Rasa pakaianmu salah untuk pekerjaan ini. Tapi ya sudahlah. Dia datang untuk menjemputnya. Hari ini, dia akan jadi sopir pribadinya. Hah, toh utama bilang. Hotel Amanyang Yun sangat profesional. Profesionalismenya benar-benar terlihat. Jadi anak kita bertanya, Zhou Ying akan tinggal di mana? Dan dia bilang, dia akan tinggal di rumah temannya yang arahnya berlawanan, jadi dia akan naik taksi saja. Tapi dia bilang tidak mungkin, menyuruh Zhou Ying masuk mobil dan bilang mereka akan mengantarnya. Sementara itu, Jiang Cheng sedang mengintai dengan marah. Bilang kecantikan seperti dia seharusnya tidak menderita di tangan bajingan seperti itu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat Zhou Ying akan menginap. Dan dia meminta info kontak anak kita. Dia bilang jangan lupa janji itu, lalu mereka saling memindai kode. Rupanya, Jiang Cheng sudah menunggu saat yang tepat untuk mempermalukan anak itu. Tapi sekarang setelah dia meninggalkan Zhou Ying di sana, tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Setengah jam kemudian, tokoh utama kita ada di tempatnya sambil berpikir bahwa itu memang pilihan yang sempurna. Dia memutuskan akan mandi ketika tiba-tiba si galak datang untuk membantu. Bingung, dia bertanya apa layanannya selengkap itu. Dia berbalik dan menyuruhnya sadar. Dia cuma ada di sana untuk membasuh punggungnya. Dia masih merasa itu agak aneh kan? Dia hampir bilang itu sungguh tidak perlu, tapi dia dengan sarung tangannya yang kecil terus menyuruhnya mendekat. Karena itu bagian dari perawatan. Si bajingan itu sudah duduk di sana, berpikir bahwa ini sebenarnya cukup nyaman. Belum lagi penampilan gadis itu sangat bagus. Kalau ada layanan tambahan, dia jelas tidak akan mengeluh. Imajinasi liarnya mulai berjalan kan? Dia sudah membayangkan gadis itu menawarkan layanan tambahan yang katanya itu. Gadis itu bertanya, kenapa wajahnya tampak memerah? Apa airnya terlalu panas? Sementara itu, dia cuma ingin tahu bagaimana caranya tetap tenang dalam situasi seperti ini. Dia menyuruh gadis itu bercerita sedikit tentang rutinitasnya agar dia lebih rileks. Dan gadis itu bilang, malam ini ada resepsi VIP dan bertanya apakah dia mau hadir. Dia bertanya, itu untuk apa? Dan gadis itu bilang, beberapa anggota Platinum akan melelang perhiasan. Dia bertanya, apakah ada aturan berpakaian khusus? Dan gadis itu bilang, tidak. Datang saja seperti biasa, tidak perlu terlalu mewah. Saat itu, kita melihat gadis itu datang bersama anak kita dan bilang bahwa dia menginap di Titanium Village, jadi mereka harus menunjukkan rasa hormat pada bocah ini. Dia mengucapkan selamat tinggal pada anak kita,
menyuruhnya menikmati acara lalu pergi. Wah, mereka benar-benar tidak menumbangkan korban itu. Kita bahkan tidak tahu namanya. Tingkat pertemanannya juga tidak ada. Ini apa? Kasih tahu dong. Saat berjalan melewati koridor NPC, dia melihat banyak orang di sana membicarakan 5 juta, 4 juta, sementara lelang sedang berlangsung. Rolex Emas. Semua orang bersemangat, berteriak, dan memasang tawaran, dan tokoh utama, yang berasal dari masa depan, tahu harganya akan naik banyak, jadi dia masuk dan langsung menawar 15,5 juta. Tapi kerumunan itu tidak akan melepaskannya begitu saja. Orang lain menaikkan ke 16, lalu 17, lalu 18. Orang-orang terkesan bahwa anak yang terlihat berumur 35 tahun ini, anak kita, datang dengan tawaran seganas itu. Pria tua itu mengetuk palu 3 kali pada harga 18 juta. Dan dengan begitu, barang itu terjual. Saat itu, beberapa pria tak biasa muncul memperkenalkan diri sebagai Wang Zheng dan Qin Fen. Tokoh utama merasa ini agak mencurigakan. Apa maunya anak-anak kaya Shanghai ini darinya? Anak pirang, Qin Fen, bilang dia adalah penawar nomor 8 dan menginginkan jam itu, tapi rupanya anak ini sangat menyukainya. Apa dia semacam ahli jam mewah? Zhang bilang dia bukan ahli dan tidak mempelajarinya. Bahkan, itu jam pertama yang pernah dia beli karena dia ingin mencoba sesuatu yang baru. Pria itu bilang itu gila. Orang macam apa yang membeli jam 18 juta sebagai yang pertama? Orang seperti itu seharusnya sudah pernah terlihat sebelumnya. Anak kita bilang itu karena dia baru saja tiba di Shanghai untuk kuliah. Pria itu terus memujinya. Bilang, kalau saat dia berusia 18 tahun, dia tidak akan pernah punya keberanian sebesar itu. Lalu bilang pada anak kita bahwa mereka harus nongkrong kapan-kapan saat keduanya punya lebih banyak waktu luang. Pria yang aneh ini, ya? Aku tidak tahu. Dia terlalu baik sekali. Dunia milik orang cerdik, jadi kalau tidak cerdik, kamulah si bodoh. Selama obrolan kecil ini, dengan pengeluaran jam tangan yang dihitung, dia menaikkan level sistem lagi, dan sekarang mendapatkan 1 yuan per detik. Dia tahu bahwa bagi banyak orang, itu akan jadi uang yang mengubah hidup. Tapi baginya, yang ingin jadi konglomerat, itu masih belum banyak. Saat dia menaiki tangga, dia melihatnya, Erkang, yang dia panggil Xiao Xiao. Sebut saja Xiao Xiao, itu lebih baik. Dan si gadis garang berdandan penuh lalu mengenalinya, bilang dia adalah bocah dari malam itu. Dia bilang ya, Xiao Xiao adalah salah satu pasangan terbaik yang pernah dia miliki. Malam itu luar biasa, dan dia bahkan dibayar. Namun, Xiao Xiao menariknya dan bilang dia marah. Dia kira dia sedang membantu mahasiswa miskin berusia 18 tahun, tapi ternyata dia punya uang. Tapi sekarang, si galak mulai menyerang, melingkarkan lengan ke punggungnya, dan berkata bahwa dia memang benar-benar mahasiswa. Dia butuh pelajaran baru dan menyewa villa di daerah ini. Kenapa mereka tidak pergi ke sana nanti? Ini apaan? Gadis itu punya sedikit masalah mengendalikan lidahnya, dan dia bilang dia banyak minum, jadi dia harus bekerja keras. Wah, tapi saat itu, seseorang menyuruh Xiao Xiao berhenti. Itu pria bernama Zhang Yu, mantan tunangannya. Dia bilang Xiao Xiao tidak akan pergi kemana-mana, tapi Xiao Xiao hanya menjawab bahwa apa yang dia lakukan bukan urusannya. Dia meraih lengan Xiao Xiao, dan dengan mode beta penuh memperingatkan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menikah. Wah, tapi dia juga tidak sebeta itu, karena Xiao Xiao bilang tidak mungkin dia menikahi seseorang yang main belakang dengan temannya. Tetap saja, dia menunjuk wajah Xiao Xiao dan memperingatkan bahwa pesta pertunangan sudah terjadi dan kedua keluarga sudah setuju. Apapun yang terjadi, Xiao Xiao akan diseret ke altar. Wah, tapi Xiao Xiao bilang dia menjijikkan dan cuma ingin memakai dirinya sebagai kedok sambil main dengan pria dan wanita di luar. Pria itu benar-benar memutuskan memanfaatkan 100 populasi yang tersedia. Pada saat itu, sistem memberi anak kita 2 pilihan. Dia bisa pergi dan menerima kostum kura-kura ninja, atau menampar pria ini 2 kali, mendapat peningkatan fisik 3 kali lipat, dan memperoleh kartu sial. Zhang Chen bilang, dia tidak akan jadi pengecut di kehidupan ini. Ketika sistem mengatakan bahwa peningkatan ini bisa memperbaiki hal-hal seperti kecepatan, kekuatan, dan pemulihan, dia langsung mendaratkan tamparan pertama ke wajah pria itu.
Dia bahkan memanen aura, bilang bahwa pria itu kehilangan semua haknya saat mengkhianati Xiao Xiao. Jadi lebih baik dia enyah. Dan dia menamparnya lagi. Ada apa, tokoh utama? Mau menginjak tengkoraknya sampai remuk? Santai dulu. Mandy, kamu bisa ditangkap, bro. Pada saat yang sama, dia juga mendapat 10 pertemanan tambahan dengan si gadis garang. Sementara itu, staf hotel lainnya datang untuk menyeret bocah yang sudah babak belur itu. Dia berteriak minta polisi, karena katanya dia diserang, tapi hotel tidak mau melibatkan polisi. Terlalu banyak orang kaya di sini. Itu cuma akan mengganggu semua orang. Lebih baik, anak sialan ini tutup mulut. Xiao Xiao memberitahu anak kita agar tidak khawatir bahwa kalau dia menelepon polisi, dia akan bilang bajingan ini mengganggunya dan memprovokasi semua ini. Itulah sebabnya dia bertindak seperti itu. Namun si bodoh itu masih terus berteriak di tengah kekacauan. Aku akan panggil polisi. Mereka akan cek kamera dan semua orang di sini akan membayar. Ini apaan? Tapi di latar belakang ada pria membawa parang bilang istrinya sialan sedang main dengan seseorang. Waduh, sebaiknya biarkan dia masuk karena dia sudah mau membantai semua orang. Sekarang, Zhang Yu ada di lantai memohon ampun. Dan wow, satu orang sudah kena sabetan pertama di leher. Saat itu, tokoh utama mendapat dua pilihan. Pilihan satu adalah lari bersama Xiao Xiao dan menerima uang tunai $300, tidak istimewa. Pilihan dua adalah menghentikan penjahat itu, mendapat 5 poin penampilan, dan juga memperoleh keterampilan menjadi, tukang pijat payudara? Rupanya ini memang sistem gigolo, di mana dia cuma mendapat keterampilan yang berkaitan dengan membuat para gadis lebih bahagia. Satu-satunya alasan tokoh utama tidak ingin menghentikan kejahatan itu adalah karena dia akan menyelamatkan Zhang Yu. Namun, yang lebih penting, ini adalah keterampilan yang akan dia butuhkan. Segera, dia mengaktifkan kartu peningkatan yang dia dapat setelah menampar bocah itu. Karena dia perlu menghentikan seorang preman, dia memutuskan menaruh semuanya ke kekuatan dan langsung merasakan otot-ototnya menjadi sangat kuat secara aneh. Saat pria itu mendekat, dia bereaksi lebih dulu dan menghantamkan tinju lurus ke mulutnya, membuat pria itu terlempar ke dinding. Xiao Xiao dan si beta malang sama-sama menatap dengan syok, ingin tahu bagaimana dia bisa melakukan itu. Semua orang di pesta ingin tahu siapa jagoan itu yang menjatuhkan pria ini hanya dengan satu pukulan. Polisi itu bahkan berterima kasih pada anak kita, bilang dia benar-benar pahlawan. Kalau dia tidak turun tangan, situasinya bisa berakhir jauh lebih buruk. Tapi jelas, Zhang Yu masih ingin lebih menderita di kehidupan ini kan. Dia datang ke polisi dan melaporkan bahwa pria ini memukulnya. Dia punya kecenderungan brutal dan tidak bisa dipercaya. Namun, petugas itu menoleh ke kerumunan dan bertanya, apakah itu benar? Dan tepat saat itu, si gadis garang maju untuk menghancurkan hidup si badut cinta itu selamanya. Xiao Xiao bilang itu tidak benar, bahwa pria ini mencoba menipunya, memaksakan pernikahan, dan menyeret keluarga ke dalamnya. Petugas itu seperti, wah, oke, paham. Sementara itu, tokoh utama sadar Xiao Xiao benar-benar menjelaskan seluruh ceritanya dan berterima kasih padanya sambil bilang dia tidak akan pernah membiarkan Zhang Yu melakukan apapun pada Xiao Xiao lagi. Lalu petugas itu memperingatkan mereka bahwa mereka tidak ada di sana untuk membahas drama percintaan. Krisisnya selesai. Mereka pergi. Zhang Yu masih ingin memaksakan, sementara tokoh utama sadar bajingan ini benar-benar tidak pernah menyerah dan tidak punya penyesalan. Dia ingin memeriksa kamera, lalu dia menyadari adanya kartu sial itu. Waduh, dia benar-benar melempar kesialan ke orang. Saat itu, ponselnya berdering, dan seseorang memberitahu bahwa entah bagaimana $200,000 berhasil ditarik dari rekening banknya. Dia langsung panik dan bilang, itu bukan dia. Kemanapun uang itu pergi, uang itu harus dikembalikan. Pada saat itu, seorang wanita datang berlari sambil berteriak putus asa bahwa seseorang sedang memindahkan mobilnya dan menabrakkannya ke pohon. Ini apaan? Kartu sial itu benar-benar kejam. Bocah itu lari keluar dengan panik untuk melihat apa yang terjadi. Xiao Xiao menganggap itu kebetulan yang luar biasa, sementara tokoh utama bilang bahwa orang kejam selalu membayar di kehidupan ini. Menurutku, orang jujur juga menderita.
Dunia memang tidak adil, kawanku, sayangnya. Hanya karena kamu masuk ke ruangan itu dengan bokong berbentuk bulan. Kamu pikir semua orang hidup seenak ini. Sial. Dan ini dia datang, kan? Xiao Xiao bilang, kakak perempuanmu yang hebat perlu memeriksa apakah kamu terluka dalam perkelahian itu. Lalu dia bertanya, apakah dia keberatan punya tunangan seperti itu? Tokoh utama bilang tidak. Dia cuma kaget. Pria itu benar-benar bertindak seperti ini. Xiao Xiao menjelaskan bahwa kakeknya sakit parah, dan agar kakeknya bisa pergi dengan tenang, dia tidak punya pilihan selain menikahi pria itu karena keluarganya punya uang. Namun, itu terjadi saat Xiao Xiao mengetahui bahwa pria ini juga menyukai pria dan terlibat dengan temannya. Tokoh utama bilang padanya untuk tidak khawatir bahwa dia tidak perlu menderita lagi. Xiao Xiao merasa luar biasa bahwa dia benar-benar tidak peduli dengan hubungan itu. Ah, kenapa menurutmu dia tidak peduli? Dia mau apa darimu, Nona? Lalu dia menarik Xiao Xiao lebih dekat dan bersandar di sandaran kepala, memberitahu Xiao Xiao agar tidak khawatir karena dia akan menjaganya. Keesokan harinya, para pelayan yang malang harus membereskan seluruh kamar, dan tak lama setelah itu, anak kita sudah berada di restoran. Salah satu temannya memposting di grup sekolah bahwa hari itu ulang tahunnya dan dia mendapat jam tangan besar. Anak kita merasa itu menarik dan tiba-tiba meminta meminjam kaki Xiao Xiao untuk postingan ulang tahun itu. Xiao Xiao agak bingung, bertanya apakah itu untuk ulang tahun. Dia bilang tidak juga, tapi serahkan saja kaki itu padaku, wanita. Xiao Xiao bilang baiklah, lalu mulai berpose. Begini, lalu begitu, lalu di sana. Ya Tuhan, kenapa dia menginjak roti panggang? Kurasa si seniman agak kebablasan, kawanku. Tolong simpan selera pribadimu di luar cerita. Tokoh utama memotret semuanya, berpikir tidak apa-apa. Di usia 18, dia tidak mendapat mobil, tapi kecepatan mesin ini tidak tertandingi. Dia mengirimnya ke grup teman-teman dan mereka semua syok. Wah, satu orang dapat rumah, yang lain dapat mobil, satu dapat RTX 11470, dan mereka semua tetap lebih memilih perempuan. Bukan apa-apa, tapi cowok 11470 itu kuat. Tak lama setelah itu, dia tiba di dealer mobil. Ayo, sial, tunjukkan semuanya padaku. Si perempuan sudah di sana bilang, lihat sini, ada yang itu, dan yang di sana itu. Tapi seperti biasa, ada lelaki tua botak pendek dengan gadis cantik di sisinya, mencoba pamer betapa kayanya dia. Bahkan gadis itu pun ragu, bilang membeli mobil seperti ini akan berlebihan. Tapi dia bilang, gadis, aku akan menjemputmu setiap hari saat kamu mulai syuting, dan kamu harus nyaman. Namun gadis berbaju pendek itu bilang itu tidak perlu. Dia cuma ingin memerankan tokoh utama wanita dalam cerita tokoh utama, dan dia berjanji akan bekerja keras. Seluruh pembicaraan ini terjadi saat tokoh utama berjalan masuk, mendengarkan semuanya. Dia mengenalinya sebagai gadis garang bernama Su Wan, yang beberapa tahun lagi akan menjadi salah satu dewi hiburan. Rupanya jenis hiburan yang agak unik, ya? Karena dia jadi terkenal berkat serangkaian foto di pinggir kolam. Si sarang burung kecil di sana bilang dia bisa memilih mobil apapun yang dia mau. Lalu setelah itu, mereka pergi minum. Tapi gadis itu jelas ingin menjauh dari lelaki tua itu. Bilang dia ada pertemuan dengan perusahaan dan harus pergi. Namun pria dengan garis rambut Vegeta itu memperingatkan bahwa dia sebaiknya ikut bersamanya. Kalau tidak, investasi untuknya tidak akan terjadi. Dan dia harus tahu bahwa jika menolak, dia juga akan masuk daftar hitam industri. Wah, tapi gadis ini tangguh. Dia bilang bahwa apapun yang dikatakan Tuan Huang, dia tidak akan menyerah dan dia bisa berbuat sesukanya. Wah, langka sekali ya. Dia benar-benar melawan Om Botak. Tokoh utama bahkan memicu misi kecil di sana. Jelas, dia harus menyelamatkan Su Wan dari situasi itu dan membuatnya menandatangani kontrak. Dengan melakukan itu, dia akan menerima hadiah khusus. Tokoh utama tahu bahwa cara termudah adalah membuat Su Wan sadar bahwa dia benar-benar mampu secara finansial. Jadi dia meminta untuk melihat syarat membeli LaFerrari.
Haruslah Ferrari. Memang cuma itu yang bisa, ya? Wanita itu bilang, itu model terbatas. Dia harus lolos beberapa pemeriksaan dan menjadi VIP hanya untuk diizinkan membelinya. Dia bertanya apa dia tidak memenuhi syarat. Wanita itu bilang kalau dia benar-benar menginginkannya, itu bukan tidak mungkin. Dia bertanya apa syaratnya, dan wanita itu bilang daftar tunggunya sangat panjang. Kebanyakan orang tidak mau membiarkan uang mereka mengendap di sana. Jadi kadang ada beberapa slot yang kurang lebih bisa diambil alih. Dia bilang, tidak masalah. Dia datang untuk membelinya langsung. Mata gadis itu langsung membelalak. Pria tua itu tercengang. Sementara yang bernama Suwan sudah tertarik. Bahkan Bos Huang yang suka sekali pamer kaya tidak akan berani sejauh itu. Wanita itu mencoba menjelaskan bahwa dia pasti tidak paham harganya. Itu 50 juta yuan, sekitar 7 juta dolar. Tapi dia hanya berkata bahwa jumlah itu masih bisa diterima. Tiba-tiba Qin Fan muncul lagi. Bilang dia dengar ada seseorang yang akan membeli LaFerrari dan datang untuk melihat siapa orangnya. Dia tidak menyangka, ternyata anak kita. Tokoh utama adalah Raja Aura di dunia uang, kan? Dia Sung Jin Woo-nya kartu kredit. Dia santai saja bilang, ya aku baru tiba di Shanghai kemarin. Aku belum punya mobil, jadi aku cuma datang ke sini untuk santai membeli satu. Qin Fan agak bingung. Bro, ini tidak santai. Kamu jelas sedang pamer. Lalu pria bertali dasi itu bertanya kepada Qin apakah ini temannya. Qin bilang dia bertemu Zhang Cheng kemarin, saat dia membeli jam tangan 18 juta. Sungguh, dia bisa menjamin bahwa anak ini punya uang. Pria tua itu melihat jam mahal di pergelangan tangannya dan menjadi yakin bahwa paling tidak bocah ini memang punya uang tunai. Dia sudah berterima kasih pada bocah itu karena memilih mereka dan bilang bahwa dengan jam seperti itu di tangannya, jelas uang bukan masalah. Sementara itu, pria tua itu melirik ke samping, dan yang bernama Su Wan sudah mulai gelisah. Dia belum pernah melihat pewaris kaya generasi kedua menghabiskan uang dengan sesantai itu. Qin Fan yakin bahwa kalau bocah ini bisa berbelanja seperti itu, dia pasti mewarisi ratusan juta, bahkan mungkin lebih. Lalu pria botak itu berkata, "Hei, berhenti melototi bocah di sana dan cepat tanda tangani kontrak itu. Aku akan belikan mobilnya untukmu, dan kamu akan senang." Tapi Suwan terus menolak, bilang dia punya pertemuan penting yang harus dihadiri. Lalu pria tua itu pergi dengan marah, bilang dia lelah bicara dengannya. Dia sebaiknya bersiap untuk masuk daftar hitam semua perusahaan. Sebelum Suwan sempat bereaksi, seseorang memanggilnya. Tiba-tiba saja, itu tokoh utama. Bilang dia mendengar tentang investasi yang gagal dia dapatkan. Dia bilang jangan khawatir. Kalau pria tua itu tidak mau berinvestasi, maka dia yang akan melakukannya. Namun gadis malang itu bingung. Dia bahkan tidak tahu siapa dia. Aku juga bakal takut. Setidaknya, Su Wan yakin pria ini bisa menandingi Presiden Huang secara finansial. Di sisi lain, dia sama sekali tidak berniat tidur dengan siapapun. Gadis malang itu bilang begitu, tapi dia jelas bersemangat. Melonjak-lonjak sambil meminta WeChat anak kita, bilang mereka bisa bicara besok. Dia bilang tidak masalah, dan dengan begitu, mereka saling bertukar kontak. Lalu, tokoh utama bertanya, kapan dia bisa mendapatkan mobilnya? Dan pria tua itu bilang setidaknya butuh 1 tahun. Itu minimal. Si idiot Zhang Cheng sadar jelas bahwa dia cuma orang miskin yang tiba-tiba kaya dan sama sekali tidak tahu mobil sialan ini akan memakan waktu selama itu. Sekarang semua berjalan kacau. Saat dia sadar dia akan digantung begitu saja. Tapi lalu Qin Fan ini, yang masih menurutku mencurigakan, bilang akan ada pameran merek impor luar negeri dan mereka bisa pergi melihatnya bersama. Adegan, kemudian berpindah ke restoran Renhe. Malam itu juga, Xiao datang dengan dandanan penuh. Tampak seperti hadiah Natal. Nona, kenapa kamu memakai begitu banyak lapisan acak? Kamu kelihatan seperti boneka RPG. Dia membawanya ke meja dan katanya di sana tersedia makanan termahal. Namun, si jagoan bilang satu-satunya hal yang ingin dia makan sudah terbungkus rapi tepat di sana. Xiao meminta sebentar. Lalu tiba-tiba mencium pipinya. Tapi pada saat itu, Jiang Chen menunjukkan sedikit nyali. Dia duduk dan langsung mulai bicara tentang wanita lain
Bertanya, apakah Xiao Xiao mengenal Su Wan? Dia memberitahu Xiao Xiao bahwa Su Wan adalah artis di perusahaan yang sama. Tapi jangan-jangan dia menyukai Su Wan. Tokoh utama bilang bukan itu. Dia hanya melihat potensi pada gadis itu. Menurut Xiao Xiao bagaimana? Xiao Xiao yang akhirnya tampak lebih manis dari sudut yang lebih sederhana, bilang perusahaan tidak terlalu memperhatikannya, tapi dia punya peluang bagus untuk berkembang. Wah, Xiao Xiao bahkan bilang pada anak kita bahwa dia tidak perlu menyembunyikannya. Kalau dia suka pada Su Wan, Xiao Xiao bahkan bisa membantu. Dia tidak keberatan, tapi dia dengan lembut menyuruhnya jangan konyol. Lagi pula, dia ingin memperlakukan Xiao Xiao dengan baik. Xiao Xiao bertanya apakah dia ingin berinvestasi pada wanita ini. Dia bilang ya. Dia ingin menanamkan uang pada proyeknya. Xiao Xiao bilang bahwa dia bukan hanya harus membayar biaya penalti, tapi juga harus memulai perusahaannya sendiri. Dan seperti tokoh utama sejati, dia sudah ingin menyuruh Xiao Xiao bekerja dan membiarkannya menangani semuanya. Dia tahu bahwa karena sistem memberinya cukup uang untuk menopang perusahaan, dia hanya perlu menaruh orang yang cakap di posisi itu, dan semuanya akan baik-baik saja. Namun, Xiao Xiao bilang, dia tidak mau menjadi pemegang saham. Tidak, dia cuma ingin gaji normal, dan itu sudah cukup. Dia hanya akan mengelola operasional. Lalu dia bilang tidak mungkin dia akan menangani semuanya tanpa mendapat saham. Dia akan bekerja keras dan menghasilkan uang. Kasian sekali, dia begitu bodoh, penuh perasaan dan mengira dia malaikat. Saat dia tenggelam dalam perasaannya, ponselnya mulai berdering. Pasti Wan yang memanggil si bocah untuk beraksi. Dan sekarang sudah hari berikutnya, dengan si galak masuk ke mobil. Dia mengeluarkan benda itu entah dari mana, dan anak kita sudah bertanya mereka pergi kemana. Ke Hotel Lugia Zui, dan sekarang kita tiba di restoran. Dia bertanya proyek macam apa yang sedang mereka buat, dan apakah itu sesuatu yang besar. Su Wan bilang itu drama yang luar biasa, total investasinya 5 juta. Namun, tokoh utama tampaknya tidak terlalu tertarik. Zaman sekarang, 5 juta tidak cukup untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Su Wan menjelaskan bahwa itu produksi kecil, jadi biaya harus ditekan. Lagi pula, yang paling penting adalah ceritanya. Dia bertanya, apakah dia ingin melihat naskahnya? Tapi dia bilang tidak. Dia hanya datang untuk membahas investasi. Su Wan merasa aneh karena dia bahkan tidak ingin membaca naskahnya, tapi dia cuma bilang dia tertarik berinvestasi sekarang. Namun, dia punya satu syarat. Su Wan harus menandatangani kontrak eksklusif dengan perusahaannya. Su Wan bilang itu tidak masuk akal. Dia masih cuma artis biasa-biasa saja, dan dia harus membayar biaya penalti. Tokoh utama bilang itu bukan masalah, tapi Su Wan sudah berpikir bahwa yang sebenarnya dia inginkan adalah hal lain. Dia bukan gadis naif dan bodoh, dan tahu betul bahwa dia ingin sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Dia akan mendapatkan seorang aktris sekaligus teman malam. Tapi dia menggeleng dan bilang tidak mungkin. Dia menjaga dirinya selama ini, dan dia tidak akan melepaskannya sekarang. Lalu dia bertanya perusahaan hiburan apa yang dia punya. Dia bilang dia belum mendirikannya, tapi itu akan segera siap. Selain itu dia bicara dengan Xiao Xiao, yang mengungkapkan bahwa Su Wan memang tidak terlalu dihargai di tempat kerjanya. Sekarang si licik tersenyum lebar, ingin tahu apa syarat khususnya. Tingkat pertemanan ada di 50. Tokoh utama tahu bahwa tingkat pertemanan 50 pada dasarnya sama saja dengan orang asing. Kalau dia meminta apa yang bisa Su Wan tawarkan, mungkin Su Wan bahkan akan setuju, tapi itu bukan karena dia ingin, dan itu tidak menyenangkan baginya. Jadi dia bilang bahwa kalau Su Wan bergabung dengan perusahaannya sebagai artis, dia tidak akan meminta kontak fisik yang tidak pantas. Tiba-tiba, gadis itu sudah terlalu bersemangat. Dengan tingkat pertemanannya yang naik, dia ingin tahu apakah dia boleh memanggilnya bos. Dia bilang panggilan bos terlalu berlebihan dan menyuruhnya memanggil kakak saja. Percakapan berlanjut, dan dia menyelesaikan misi merekrut Su Wan, dan dengan begitu, dia menerima 20 saham di sebuah perusahaan investasi bernama Heng Sheng. Sistem mengatakan dia melakukan semuanya secara legal, dan kalau mau, dia bahkan bisa memeriksa dokumennya. Orang gila itu masih berpikir bahwa sekarang akhirnya dia punya cara untuk menjelaskan pada ayahnya bagaimana dia bisa jadi sekaya ini.
Menurutku menunjukkan dokumen sesuatu yang kamu beli tidak banyak menjelaskan, tapi ya sudahlah. Tetap saja dia menelepon ayahnya dan menceritakan kisahnya, bilang dia berinvestasi di perusahaan ini, perusahaannya berkembang, dan sekarang dia akan menerima penghasilan bulanan lebih dari $600.000. Ibunya ada di sana dengan hula hopnya, bilang pada lelaki tua itu untuk bersiap karena putra mereka sebentar lagi akan melampauinya. Sementara itu, tokoh utama bertanya apakah mereka mau hadiah kecil dan bilang dia akan membawa sesuatu untuk mereka berdua. Tapi menjadi baik hati sedang tren di cerita sekarang. Jadi keluarganya tidak meminta apapun. Lalu tokoh utama mengajak Suwan keluar, dan Suwan bilang dia akan pergi kemanapun Papa Gula itu mau. Dia bilang dia cuma akan melihat-lihat beberapa barang, dan dengan begitu, mereka ada di toko jam tangan. Motonya adalah, tidak ada yang membeli jam mewah, kamu hanya menjaganya untuk generasi berikutnya. Wah, omongan orang kaya, ngawur sekali. Anak kita tiba di sana. Seperti biasa, ada lelaki tua dengan gadis cantik lain di sisinya, sedang mencoba mengesankan orang, kan? Sepertinya ada seseorang yang mengenali Nona Suwan, yang bilang dia sedang menemani temannya yang datang untuk melihat-lihat jam tangan. Namun, teman yang memakai ikat kepala hijau itu menganggap dia bodoh. Di dunia hiburan, ada tak terhitung banyaknya pria tampan. Dia tidak seharusnya menyia-nyiakan waktu untuk pria seperti itu, melainkan mencari pria kaya. Astaga, Nona, stokingmu sobek, anakku. Jelas, keadaan keuanganmu tidak bagus. Yang gila itu, gadis itu sudah punya 78 pasangan sebelumnya. Ada apa ini? Pejuang, lembur terus, dan tingkat pertemanannya dengan anak kita cuma 20. Lalu lelaki tua itu bertanya pada Rue, siapa adik tingkat ini? Dan dia bilang dia cuma gadis sembarangan yang main di drama kecil yang tidak dikenal. Lalu pria itu memperkenalkan diri sebagai Wang Hai dan bilang dia investor di industri film, ya kan? Kalau dia tertarik, dia tinggal ambil kartu namanya. Namun, Suwon tahu bahwa gadis di belakang itu adalah aktris yang levelnya jauh di bawah dirinya. Tapi dia bisa bertahan di industri itu karena memakai bagian tubuh lain untuk mendapatkan peran. Dia hanya mengucapkan terima kasih atas kartunya untuk mengakhiri percakapan lalu pergi. Sementara itu, pemilik toko bertanya jam seperti apa yang sedang dicari anak kita. Protagonis datang untuk membeli jam tangan untuk ibunya, dan pria itu menawarkan satu seharga $380,000 yang menurutnya murah, padahal harganya setidaknya $500,000, dan Ru, yang mendengar dari samping, ingin tahu orang macam apa yang bilang jam $380,000 itu murah. Sementara itu, Suwan berdiri di samping sambil menertawakan si bodoh yang mencoba mempermalukannya. Protagonis bertanya apakah Suwan ingin jam tangan, tapi dia bilang tidak, karena dia tidak punya uang untuk membelinya. Jelas saja tidak. Dia mengucapkan kalimat yang sempurna agar sistem memberinya misi untuk membelikan jam tangan untuknya. Jadi dia langsung bilang bahwa kalau dia mau, dia akan membelikannya sebagai hadiah. Dia bilang sama sekali tidak. Dia lebih memilih menghasilkan uang sendiri lalu membelinya sendiri. Sementara itu, si teman menonton dari luar, berpikir bahwa gadis ini benar-benar idiot. Lagi pula, pria ini jelas cuma ingin pamer di depan semua orang. Kemungkinan besar dia cuma akan melihat beberapa jam lalu pergi tanpa membeli apapun. Saat itu, penjaga toko sedang memasangkan jam ke pergelangan tangan anak kita, dan dia bilang dia terlihat sangat tampan. Dia menyesuaikannya di pergelangan tangannya, dan dia bilang itu pas sekali. Dia suka yang rapat dan ketat. Pria ini memang aneh. Hei orang aneh, hentikan lelucon bolak-balik itu. Namun, protagonis menyadari bahwa tingkat pertemanannya naik. Yang satu ini juga sepertinya tidak terlalu waras ya. Dia menyuruh penjaga toko menyiapkan keduanya. Pria itu langsung sedikit terkejut, ya kan? Gadis yang sudah menaklukkan 6 tim sepak bola itu ketakutan. Rupanya bajingan ini benar-benar bukan sekadar pamer dan memang punya uang. Sementara itu, protagonis juga menyuruh Suwan melihat jam tangan wanita di sana. Dia diminta memilih 2. Pria itu menunjukkan satu yang penuh berlian, sangat mencolok, seharga $150,000. Gadis itu memakainya di pergelangan tangan dan langsung tampak terpukau. Dia mencoba merendah dan malah meminta yang seharga $380,000. Protagonis langsung menyuruhnya menambahkan satu lagi ke kartu. Dia juga mau 2 itu. Dia berdiri di sana dengan girang, menyentuh pergelangan tangannya dan berterima kasih padanya.
tapi bilang dia seharusnya tidak berjalan-jalan memakai barang semahal itu. Dia menyuruhnya tidak khawatir, karena dia masih akan menghasilkan banyak uang untuknya. Meski begitu, dia tetap tidak ingin menerimanya, dan bilang akan lebih baik jika kedua jam itu diberikan kepada ibunya. Tapi dia bilang, yang di pergelangan tangannya itu cuma cocok untuk wanita muda. Orang-orang akan menertawakan ibunya kalau keluar memakai yang seperti itu. Dia bertanya apakah dia benar-benar mau menolak, dan dia cuma berdiri di sana, tidak benar-benar tahu harus berkata apa. Tapi akhirnya bilang, tidak apa-apa. Sungguh, dia bos yang dermawan. Sementara itu, pria itu datang membawa kartu, mengatakan pembayarannya sudah disetujui, dan Rue hampir mati karena marah. Bagaimana bisa gadis kotor seperti Suan memakai jam yang lebih bagus daripada miliknya? Jelas, lelaki tua itu sedang ragu-ragu. Dia meminta model yang dia tahu tidak ada, dan kini sudah mau pergi. Dia bilang sayang sekali barangnya tidak tersedia, dan mereka akan kembali lagi nanti. Penjual bertanya apakah Nona Linru ingin melakukan pemesanan atau melihat yang lain, tapi jelas dia juga tidak punya uang, jadi dia cuma bilang nanti saja. Sementara itu, protagonis menyelesaikan misi dan menerima cashback 3 kali lipat. Wah, anak ini benar-benar habis-habisan. Kita lanjut ke toko tas, dan sama saja, ya kan? Dia sampai di sana, melihat sebentar, lalu bilang, saya ambil. Seketika itu juga, gadis di meja kasir terkesan dan bilang mereka sekarang pelanggan VIP. Si licik itu gemetar di sekujur tubuh. Tapi malam harinya kita tiba di rumah Suwan, di mana jelas dia memberi isyarat, ya kan? Dia bertanya apakah dia mau segelas air. Namun, dia bersikap jual mahal dan bilang akan berbahaya kalau naik ke atas dan sesuatu bisa saja terjadi. Wah, dan dia benar-benar langsung pergi. Sambil berterima kasih saat dia berjalan menjauh. Ah, itu memang taktik si tokoh jahat, ya kan? Dia bilang dia tidak akan pergi, lalu dia malah kecewa dan bertanya-tanya apakah dia memang tidak tertarik. Ini apa gadis? Posisi apa yang sedang kau bayangkan, astaga? Seniman? Ayo, tenang dulu bro. Ini bukan lantai gym. Memangnya kau pikir sedang di Olimpiade? Saat dia pulang, pelayan itu sedang menunggu anak kita, ya kan? Seperti biasa, dia sedang berenang, sementara dia berdiri membawa handuk seperti orang bego. Dia terkesan karena selama bertahun-tahun bekerja di sana, sangat jarang ada orang yang memesan kamar VIP itu lebih dari 2 hari. Tapi dia sepertinya akan tinggal seminggu. Tentu saja, dia harus memberikan pelayanan yang sempurna. Sementara itu, protagonis ingin tahu makanan paling unik dan istimewa apa yang ada di sana. Dia bilang hotel itu punya masakan Tiongkok, Italia, Prancis, dan Jepang, semuanya yang terbaik. Bahkan ada ikan emas special dengan truffle dari entah mana. Dia berterima kasih padanya dan rupanya menginginkan itu, tapi juga meminta pijatan, ya kan? Nah, ini dia. Aku sudah takut duluan. Aku ini selalu memakai celana dalam kecil dengan gambar burung-burung miring di atasnya. Dan sekarang, orang Malang itu mengira pijatan bakal mudah. Tapi, gravitasi mulai bekerja padanya. Selain itu, sepertinya bahkan ada aromaterapi dan hal-hal lain dan dia terkesan sementara gadis itu cuma menyuruhnya duduk dan rileks. Rupanya, protagonis bingung dan ingin tahu apakah ini bagian dari paket atau ada hal lain yang sedang terjadi. Wah, aku juga tidak tahu seberapa lengkap layanannya, ya kan? Tapi dia bilang, dia akan menunggunya besok, karena dia akan mengajaknya ke acara mobil. Aku memang merasa itu sesuatu yang normal, karena dia berpikir bahwa imajinasinya lah yang terlalu liar. Keesokan harinya, kita berada di suatu acara mobil, dan demi Tuhan, protagonis kita memakai pakaian terburuk yang pernah kulihat. Dasi macam apa itu sih? Dan sepertinya Kinfen, si pirang bego yang bersama protagonis itu, mundur di saat terakhir. Tapi bukan berarti dia membutuhkan pria itu untuk menghabiskan uang, jadi dia tetap pergi melihat-lihat. Satu-satunya masalah adalah, mobil-mobil itu sedikit di bawah ekspektasinya. Yang paling mahal sejauh ini cuma 2,2 juta. Tapi kemudian, dia melihat kerumunan di sekitar sebuah mobil dan memutuskan untuk melihat. Namun, saat dia sampai di sana, yang benar-benar menarik perhatian adalah Zhou Ying.
gadis dari pesawat itu. Tunggu, bukankah dia gadis polos yang rajin belajar itu? Sedang apa dia di sana, gadis? Dan tentu saja, ada penjilat di sana. Ingin tahu kapan shiftnya selesai, dan bilang dia akan mengajaknya kencan. Tapi teman di sebelahnya menyuruhnya tidak usah repot, karena dia merasa dirinya terlalu bagus untuk semua orang di sana. Zhou Ying sendiri tidak terlalu tahu harus menjawab bagaimana ketika protagonis muncul. Itu teman-teman sekolahnya. Dan dia ingin tahu, ini acara kumpul-kumpul sekolah macam apa, sampai tidak ada yang mengundangnya. My mold down pass sol are ground machine pass sol sao 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 sao. Salah satu pria bilang dia tidak menyangka dia akan datang. Dan protagonis bertanya, memangnya dia tidak seharusnya datang? Bahkan, salah satu dari mereka berpikir mereka sengaja memakai grup chat lain supaya dia tidak tahu, jadi sedang apa dia di sana. Para pria itu berdiri di samping sambil berbisik tentang dirinya, sementara para gadis ingin tahu apa yang terjadi. Belum lama sejak terakhir kali mereka melihatnya, tapi dia sudah terlihat makin tampan. Apa dia datang ke Shanghai untuk operasi plastik? Pria malang itu menyinggung rambut hijau itu dan bilang anak itu memang terlihat lebih baik, tapi tetap belum setingkat dengannya. Jiang tertawa dan cuma bertanya, "Ya kan? Semua orang sedang apa di sana? Apa mereka datang untuk membeli mobil?" Gadis dengan gaun badut itu bilang jelas tidak, seolah-olah mereka punya uang untuk itu. Mereka cuma bertemu beberapa teman di pintu masuk, lalu ikut masuk untuk mengambil beberapa foto. Itu karena mereka tahu, Zhou Ying, mantan teman sekelas mereka, ada di sana, jadi semua orang jadi tertarik. Lalu protagonis melihat sesuatu yang mengesankan. Temannya yang baru lulus itu, ternyata sudah punya 30 pasangan sebelumnya. Selain itu, tingkat pertemanannya sudah 90, artinya bakal mudah. Teman berambut ungu itu sebelumnya cuma punya 2 pasangan, dan tingkat pertemanannya berada di angka 75. Wah, tapi wajahnya seperti 85. Astaga. Angka-angka ini benar-benar kacau. Menurutku dia lebih cocok 60. Atau mungkin dia menyembunyikan sesuatu yang spesial. Siapa yang tahu? Namun, protagonis ingin tahu kenapa tingkat pertemanannya dengan gadis-gadis ini sangat tinggi. Mereka bahkan tidak menyukainya atau bicara dengannya saat di kelas. Gadis berambut oranye itu ingin tahu dia sedang ngoceh apa dan sedang apa dia di sana. Sementara protagonis kita di sisi lain abaikan semuanya dan menyapa Zhou Ying, bilang bahwa dia terlihat lebih cantik daripada hari itu. Dia mendekat dan ingin tahu apakah dia juga datang untuk melihat mobil. Dia bilang iya, dia datang untuk membeli satu. Teman di sebelahnya langsung menyuruhnya sadar diri. Dulu dia naik skuter listrik ke sekolah. Sekarang bicara soal membeli yang seperti ini. Pria itu mulai menyebutkan harga berbagai mobil, dan protagonis mengucap selamat kepadanya, bilang ketua kelas memang benar-benar paham mobil super. Sayangnya, dia tidak membeli satu pun. Wah, astaga, protagonis, itu kasar sekali ya. Dia langsung memanggang pria itu begitu saja. Bahkan Zhou Ying meminta mereka menjauh dari sana. Sial, mereka mengganggu pekerjaan gadis itu dengan berkerumun dan mengobrol. Astaga, tiba-tiba dia menepuk wajahnya sendiri dan bilang dia datang ke sana untuk memilih mobil karena keluarganya bilang itu hadiah karena nilainya bagus di ujian masuk perguruan tinggi. Dia, dengan sedikit canggung, menyuruhnya bertanya pada wanita lain karena dia tidak mengerti apa-apa soal mobil. Tapi anak ini tidak mau berhenti, ya kan? Dia bilang dia lebih suka mempelajari semuanya darinya. Zhang mencoba membantu gadis itu bilang, "Ayolah bro, dia sudah bilang dia tidak paham, ya kan? Atau sebenarnya kau cuma datang buat mengajak bicara sang dewi?" Pria itu menyuruh Zhang berhenti ikut campur. Dia sendiri cuma berdiri di sana sambil menjengkelkan. Tapi kemudian protagonis bertanya, apakah kalau dia membeli mobil itu, modelnya ikut juga?
Zhou Ying tertawa dan menyuruhnya berhenti bercanda, dan si teman mengatakan hal yang sama. Ya kan, seolah-olah dia punya uang untuk itu. Tiba-tiba, manajernya datang dan memperingatkan bahwa dia tidak dibayar $2.000 sehari hanya untuk mengobrol dengan teman. Kasihan, dia dimarahi. Protagonis malah berkata, "Wah, Sudong, kamu ngajak gadis itu bicara sampai dia kena masalah di tempat kerja. Tidak bertanggung jawab sekali." Lalu protagonis bilang pada dealer bahwa mobilnya sendiri tidak terlalu mengesankan, tapi modelnya membuat mobil itu terlihat bagus dan dia ingin tahu apakah model itu ikut. Seketika itu juga, bos itu melihat jam tangannya dan bilang pada anak itu bahwa kendaraan itu jelas sudah dilengkapi lapisan pelindung cat. Aku tidak tahu maksud ganda di sini apa, tapi anak kita cuma bilang masukkan ke kartu. Teman-teman sekolah ingin tahu apakah dia sudah kehilangan akal dan sebentar lagi akan mempermalukan dirinya sendiri, seolah-olah dia punya 8 juta untuk dihabiskan seenaknya. Dan si pengoleksi tubuh di sana jelas sudah bersemangat dan gemetar, sementara Li Sudong menyuruh Zhang Cheng berhenti, bersikap begitu pongah. Dia cuma akan mempermalukan dirinya sendiri di sana dan membuat Zhou Ying dipecat. Namun, protagonis bilang, dia membeli mobil itu justru karena dialah yang akan mendapat manfaat, dan bos itu setuju. Kalau anak itu benar-benar membeli, komisinya akan jatuh ke Zhou Ying. Wah, tingkat pertemanannya juga sudah naik ke 80, ya? Cepat sekali perkembangannya. Dan Shudong ingin tahu apakah anak ini benar-benar mau memakai trik klasik bilang, "Aduh, kartuku diblokir, aku telepon seseorang dulu," lalu menghilang. Namun, protagonis cuma menyuruh bos itu segera menggesek kartunya karena dia sedang buru-buru. Dengan begitu, transaksinya selesai, dan pria itu sudah memuji anak tersebut, bilang dia akan menyiapkan dokumennya sekarang, lalu meminta Zhou Ying untuk menemaninya. Shudong bingung. Bagaimana pria ini tiba-tiba menghabiskan 8 juta begitu saja? Pria berambut hijau itu tidak percaya. Rupanya, anak ini selama di sekolah cuma berpura-pura rendah hati, dan gadis yang satu lagi sudah mencapai 95 pertemanan. Sebentar lagi dia harus ke kamar mandi untuk ganti baju. Dia menawarkan diri untuk ikut masuk mobil, tapi pria berambut ungu itu bilang mobil itu 2 kursi, ya kan? Tidak ada tempat untuknya. Namun, gadis 95 itu bilang Zhou Ying harus kembali bekerja dan menjual lebih banyak mobil. Namun, protagonis sedang berusaha memahami kenapa tingkat pertemanannya dengan gadis ini terus naik. Dia memang benar-benar aneh. Lalu, dia memanfaatkan kesempatan untuk menggodanya, bilang cuma Zhou Ying yang akan terlihat bagus di mobil itu. Lalu gadis itu berkomentar bahwa dia dengar protagonis putus dengan Zhao Jia. Rupanya, Zhao Ying yang merebutnya. Rencananya sekarang adalah membuat mereka berdua tidak nyaman. Namun Zhou Ying tampaknya tertarik dengan informasi itu, ya kan? Dia pikir protagonis sedang bersama Zhao Jia dan Jiang mengelak. Bilang putusnya dia dengan Zhao Jia tidak ada hubungannya dengan Zhao Ying tersayang. Meskipun dia mengakui pria manapun pasti bakal tergila-gila padanya. Lalu temannya memperhatikan jam tangannya dan bilang ada yang terasa tidak beres. Apa? Selama di sekolah, dia terus berpura-pura. Protagonis bilang dia memang hidup sederhana, tapi sekarang setelah lulus, orang tuanya memutuskan untuk memberinya hadiah dan dia tidak bisa menahan diri. Lalu Shudong memberitahu kelompok itu bahwa mereka sebaiknya pergi saja, ya kan? Tidak ada lagi yang perlu dilihat di sana. Namun, si gadis nakal yang nilainya 95 itu terus mendesak dan mengundangnya makan malam nanti. Protagonis menolak dan bilang mereka bisa bicara lagi nanti saat dia berada di Hongcheng. Dia langsung bersemangat, bilang dia punya nomornya dan tinggal menelepon. Rupanya, itu kota tempat dia dulu tinggal, ya kan? Tempat yang mungkin seharusnya tidak pernah dia datangi lagi. Wah. Namun, protagonis menyuruh Zhou Ying kembali bekerja dan bilang dia akan melihat-lihat lagi. Dia berterima kasih padanya. Dan dia menyuruhnya tidak terlalu sopan karena mereka masih teman sekelas. Tiba-tiba dia berjalan melewati sebuah mobil merah dan seorang gadis lain datang mendekat, juga bersemangat ingin mendapatkan penjualan. Kok bisa? Anak itu sudah membayangkan dirinya di dalam mobil itu bersama Xiao Xiao. Dia memang aneh, orang ini juga. Kubilang ya, jiwanya
memang ganjil. Wanita itu menjelaskan bahwa harganya 9,5 juta, tapi lalu dia mulai memakai taktik penjualan, bilang dia akan mendapat entah berapa tahun perawatan dan sebagainya, tapi dia cuma menyuruhnya masukkan ke kartu. Selain itu, dia juga ingin upacara penyerahan, ya kan? Mungkin dia akan mengirimkannya kepada Xiao Xiao dengan cara yang luar biasa. Wanita itu bilang, itu sama sekali bukan masalah. Tentu saja, dia bisa memilih apapun yang dia mau, dan penyerahannya akan persis seperti yang dia inginkan. Saat mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba ada seorang gadis sedang melakukan siaran langsung kecil di dalam mobil itu. Dia bilang, kilau warna merah itu benar-benar menonjolkan pesona feminin dan bertanya, apakah ada bro di siarannya yang tertarik membelinya? Pria di siaran langsung bilang mobilnya tidak terlalu cantik, tapi dia bersikeras bahwa gadis manapun yang mendapatkannya pasti akan jatuh cinta pada mobil itu. Tiba-tiba saja, dia memasukkan anak kita ke siarannya, bilang mereka bisa percaya padanya. Pria ini membelinya, dan jelas tahu apa yang dia lakukan. Kalau mereka memberinya 3.000 suka, dia akan mewawancarainya, dan dia bisa membagikan pendapatnya tentang mobil itu. Wah, tapi lalu penjual itu datang dan bertanya apakah dia datang untuk membeli atau cuma membuat masalah. Kasihan, dia dimarahi dan kebingungan, bilang dia cuma datang untuk melihat-lihat. Lalu penjual itu menyuruhnya jangan terlalu dekat, kecuali dia bisa membuktikan punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Gadis itu bingung, bilang dia tadi melihat anak ini masuk ke mobil dan segala macam. Lalu penjual itu menjelaskan bahwa mobil itu dibeli olehnya. Itu sebabnya. Di siaran langsung, para penonton malang itu semua merasa kasihan pada gadis dengan riasan badut, sementara Zhou Ying di sana berpikir dia tidak percaya protagonis benar-benar menghabiskan 20 juta begitu saja, entah dari mana. 2 jam kemudian, protagonis kita meregangkan badan. Akhirnya, semua dokumen selesai ditandatangani, dan pria itu menyerahkan kuncinya. Namun, sistem bahkan sudah memilihkan plat nomornya. Seketika itu juga, seseorang datang mengantarkan plat itu. Plat itu dipasang, dan bahkan penjualnya sedikit bingung. Terkejut karena plat itu masih memakai inisial JC, ya kan? Zhang Cheng. Bajingan itu ternyata punya uang dan pengaruh. Protagonis bilang, itu bukan hal istimewa. Dia sudah memesan plat itu sejak lama, cuma itu saja. Namun, penjual itu tidak percaya. Dia tahu anak ini sedang berusaha menyembunyikan koneksinya dan merasa dia sedang membodohi orang. Tapi, dia menjawab bahwa tetap saja luar biasa dia sudah merencanakannya dari jauh-jauh hari. Lalu anak dengan pose canggung itu memanggil protagonis dan bilang semuanya sudah siap. Sementara, bos itu masih berusaha mencari tahu siapa anak ini dan berasal dari keluarga mana. Beberapa menit kemudian, Zhou datang ke sana, mengucapkan terima kasih pada anak kita untuk hari ini. Karena mereka bertemu secara kebetulan dan dia juga sudah selesai kerja, bagaimana kalau makan malam? Dia baru saja mau setuju ketika tiba-tiba dia mendapat telepon. Ternyata dari teman berambut hijau yang bilang dia diputusin. Dan kalau protagonis tidak datang sekarang juga untuk bicara dan menghiburnya, dia akan lompat ke sungai dan mati. Protagonis sedikit bingung. Tiba-tiba saja orang gila ini meneleponnya. Sial, dia bahkan baik juga pada temannya itu. Dia bilang mereka bisa nongkrong minum dan makan nanti saja. Sekarang dia harus membantu seorang teman. Dia sedikit malu, bilang tidak apa-apa. Dia selalu mengira pria berambut hijau itu menyukai seseorang bernama Shuya. Beberapa waktu kemudian, protagonis tiba di bar dan bertanya apakah bajingan itu masih mau lompat ke sungai. Bro, suruh dia diam dan duduk dulu supaya mereka bisa bicara. Lalu dia bilang, aku baru sadar kalau aku cuma badut cinta bro. Bisa percaya tidak, aku merasa hancur. Dia selalu menyuruh-nyuruhku, tapi kupikir dia menyukaiku. Tapi begitu Li Shudong memberinya sedikit perhatian, dia langsung membuangku. Protagonis menyuruhnya menjelaskan apa yang terjadi, dan dia bilang dia mengikuti mereka berdua, lalu melihat mereka berciuman dan melakukan segala macam hal yang menghancurkan hatinya. Astaga, si beta ini benar-benar tidak punya sisa apa-apa lagi. Protagonis bilang mereka bahkan belum benar-benar memulai apapun, ya kan? Jadi kenapa hatinya sampai sehancur itu? Pria itu terus menangis,
tapi protagonis bilang lebih baik dia menjauh saja. Rasa itu gadis yang nilainya sudah sekitar 95 itu. Soalnya si Malang Shudong bakal tertular penyakit. Wah, protagonis benar-benar kelewatan dengan yang satu ini. Temannya menyuruhnya menjelaskan, dan anak kita mengungkapkan bahwa hidup gadis itu tampaknya benar-benar berantakan. Yang dia katakan pada temannya cuma bahwa dia baru saja menyingkirkan sebuah bom. Temannya bilang dia paham, berterima kasih atas hiburannya, lalu mereka bersulang. Beberapa waktu kemudian dia sedang naik taksi. Protagonis duduk di sana sambil mengirim pesan di dalam mobil ketika tiba-tiba muncullah seorang Chen Li. 65 pasangan sebelumnya, ya kan? Seniman ini rupanya sudah ingin memecahkan rekor 1000 dalam sehari, dan gadis itu bilang ini mobil pacarnya. Jadi sebaiknya dia melepas tangannya dari mobil itu dan mundur. Kalau tidak dia harus membayar kalau ada kerusakan. Tapi lalu, saat dia menatapnya lebih dekat, dia tiba-tiba tampak bingung, bilang dia mabuk, dan dia sangat mirip dengan pacarnya. Kurasa itu jurus gombal, ya kan? Namun, protagonis malah menyusahkannya, bilang kalau dia sendiri sama sekali tidak mirip pacarnya. Wah, tapi gadis ini tampak sangat nekat sampai kupikir dia pasti mau mencuri ginjalnya. Tiba-tiba saja, dia bilang dia bermain PUBG dan tahu 10 cara berbeda untuk menang. Kebetulan, apa dia mau main satu ronde dengannya? Protagonis tampaknya tidak terlalu tertarik dan cuma bilang dia lebih suka Honor of Kings, ya kan? Pasti itu game lain. Dengan begitu, sang streamer datang dan bertanya apakah dia orang yang memesan sopir. Dia bilang, iya. Kok bisa? Kelihatannya rencana kapitalisme gadis satunya itu gagal, ya? Dia bilang dia bekerja sebagai streamer, tapi di waktu luang dia juga menjadi sopir pengganti, ya kan? Untuk cari tambahan uang. Dan itu bahkan bukan Uber. Itu seperti jasa sopir pengganti, di mana dia cuma mengemudikan mobilmu untukmu. Dan tepat saat itu dia sedang di sana, memberitahu siaran langsungnya bahwa dia benar-benar terkesan. Dia tidak pernah membayangkan akan menemukan Ferrari SF90 di sana, sambil sudah merentangkan badan dan menyandarkan dirinya ke kap mobil. Sementara itu, gadis aneh PUBG tadi bilang, dia juga sangat jago mengemudi. Namun protagonis bilang dia tidak suka apapun yang gratis dalam hidup ini, karena biasanya itu berujung rumit. Namun, yang ingin dia tahu adalah apakah streamer yang sedang berjuang di bawah kapitalisme ini benar-benar pekerja keras. Tahu, aku jadi kasihan padanya, dan apakah dia benar-benar tahu cara mengendarai mobil super. Dia menyuruhnya tidak khawatir, bilang dia dulu pernah punya blog ulasan otomotif dan sudah mengendarai beberapa mobil sport. Astaga, gadis ini benar-benar mengerahkan segalanya hanya untuk bertahan hidup. Tolonglah dia, kasihan sekali. Dan nah, itu dia. 0 pasangan sebelumnya. Protagonis pasti bakal gila. Namanya Chao Yingyin. Saat sudah di dalam mobil, dia bertanya apakah dia boleh siaran langsung, dan protagonis bilang, boleh, tapi apa dia benar-benar bekerja seperti ini setiap hari? Dia menjelaskan bahwa dia tidak selalu siaran langsung, tapi biasanya dia memang terus mondar-mandir mengemudi. Lalu dia mengatur mobil agar merekam dirinya dan mulai menambah kecepatan. Protagonis lalu melihat bahwa nama siarannya adalah Chao Mei dan dia merasa mengesankan bahwa dia punya 0 pasangan sebelumnya. Siapapun yang melihatnya pasti mengira dia tipe yang gampang, lalu dia menyadari bahwa di siaran langsungnya, penyumbang terbesar cuma memberi 300. Dan itu menyedihkan. Lalu dia bertanya, kamu punya lebih dari 10.000 penonton dan tidak ada yang memberi donasi. Pantas saja kamu harus bekerja dan menyetir, ya kan? Akan lebih mudah kalau kamu fokus menyetir saja karena siaran langsung seperti ini sama sekali tidak memberimu apa-apa. Astaga. Tapi lalu dia mulai memanggang gadis malang itu, bilang, kamu miskin dan tidak menghasilkan uang. Sama sekali? Wah, kamu gagal sebagai perempuan. Kamu bahkan tidak bisa menghasilkan uang dengan tubuhmu. Apa yang bisa dilakukan gadis malang itu, ya kan? Dia bilang, dia memang tidak pandai mendapatkan donasi. Menurutku, dia sudah memamerkan segalanya di sana. Tapi ya sudahlah kan. Rupanya, dia menarik penonton yang dompetnya tipis. Kita ngebut sampai rumah, dia mengembalikan kuncinya, dan anak kita bilang, dia memang pengemudi yang terampil. Semuanya sangat mulus dan nyaman. Dan dia cuma berterima kasih lalu meminta ulasan yang bagus.
Selain itu, dia ingin tahu siaran langsung seperti apa yang suka dia tonton. Dia bilang dia cuma menonton gadis-gadis cantik dan dia bertanya apakah dia termasuk salah satunya. Kau iya, mungkin dia bisa sedikit mendukung gadis malang ini dan membantu menaikkan peringkatnya. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu apakah saldo di rekeningnya sebanyak itu. Namun, dia bilang kalau dia mau, dia bisa mengajaknya minum. Wah, yes, dia minum Maudo para CV. Dia minum Maudo para CV. Tapi bukankah tadi dia nol dan sekarang malah menawarkan diri begitu? Ada apa ini? Protagonis tampaknya sadar bahwa dia pada dasarnya sedang memainkan sebuah adegan di siaran langsungnya. Mungkin dia ingin dia membayar tagihan dan memberi beberapa donasi, lalu pergi, make it, koneksi, ya kan? Tanpa melakukan apa-apa. Tapi baginya, dia seperti domba yang berjalan masuk ke kandang harimau. Jadi dia langsung bertanya, dia suka minum air yang seperti apa. Dia sadar ini terdengar seperti kalimat biasa dari cerita jenis tertentu dan mulai membayangkan hal-hal aneh, ya kan? Jelas, dia pasti tipe yang suka video semacam itu, anak-anak. Selesai. Muncul lagi seorang penghambur uang.